Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita kembali lagi akan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami kembali bersyukur atas anugerah dan kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap-tiap pagi. Dan itulah yang memungkinkan kami ada dan kami mau melandasi dengan firman-Mu. Sekali lagi, tolong kami ya Tuhan, tuntun dan terangilah hati kami oleh Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Nehemia 6 ayat 2. Maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi hari ini. Tema kita adalah masalah dalam pelayanan itu mah biasa. Saudara jangan kaget atau malu, bahkan takut, kecewa, dan putus asa apabila saudara ketika dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan atau mengerjakan suatu tugas mulia dari Tuhan, apakah itu melalui gereja, kepanitiaan, atau persekutuan. Kemudian yang terjadi adalah tantangan yang hebat datang dari dalam dan luar, bahkan bisa sampai pada adanya pertentangan, adanya protes, komplain, adanya masalah, persoalan, dan ironisnya bisa sampai berpotensi perselisihan dan perpecahan. Maka ini hal yang perlu kita sadari dan kita harus akui itu sesungguhnya biasa. Mengapa? Karena selain dalam 1 Korintus 10:13 dikatakan bahwa apa yang kamu alami termasuk pencobaan-pencobaan itu adalah biasa dan tidak melampaui kekuatan kita. Tetapi juga yang berikut, karena memang keberadaan kita juga siapapun dia, dimanapun dia, tidak akan pernah bebas nilai. Kita hidup di mana orang lain akan selalu memperhatikan dan menilai diri kita, ya, atau di sana disebut kepoin kita, gitu ya. Apalagi hak dan kewajiban kita terbatas karena memang dibatasi oleh adanya hak dan kewajiban orang lain. Terlebih lagi memang kita ini juga sering hilaf dan alpa dalam banyak hal. Karena memang kita terbatas dan kita lemah, namanya manusia. Yang kedua, karena kehidupan di dunia ini sudah dalam lingkaran dosa. Sudah dalam circle ya of sin ya, sehingga hubungan manusia menjadi rusak. Indikatornya adalah manusia susah kalau lihat orang senang, namun juga senang kalau lihat orang itu susah. Ya, dengan kata lain dia tidak akan pernah suka kalau orang lain itu lebih baik, lebih mampu, lebih unggul dan lebih sukses dari dirinya sendiri. Itu kenyataannya. Yang ketiga, karena iblis tidak suka kita dipakai Tuhan, apalagi mengerjakan pekerjaan Allah yang besar. Dan itu ada hubungannya dengan meneguhkan iman orang-orang percaya. Terlebih lagi kalau itu adalah pelayanan yang akan membawa jiwa-jiwa baru. Petobat-petobat baru yang nanti akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh kelak mereka akan masuk surga. Nah, karena itu iblis akan berusaha dengan segala tipu daya dan strateginya untuk menghambat dan melemahkan semangat sampai kepada membunuh dan membinasakan. Dan ini sudah dia sampaikan di dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian A. Pencuri datang, yaitu iblis, adalah untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, kenyataan kebenaran ini ada dalam kisah pelayanan Nehemia tatkala sedang membangun tembok Yerusalem. Bahwa dalam nas bacaan yang kita baca, pembangunan kembali tembok Yerusalem yang telah mencapai hasil yang sangat mengagumkan, itu nyaris gagal karena niat jahat dari Sanbalat dan Tobia. Berbagai cara mereka pakai, mulai dari mengolok-olok, membujuk, mengancam, melontarkan fitnah, hingga dengan cara rohani yang tidak rohani sama sekali, yaitu memakai nabi-nabi palsu untuk mengucapkan nubuat palsu. Semua cara itu dimaksudkan untuk menggagalkan misi Nehemia. Namun sejauh dan sehebat itu pun tantangan dan persoalannya, Nehemia toh tetap sanggup melewatinya. Bahkan sukses karena pimpinan Tuhan. Alkitab menyatakan dalam ayat 15-16, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Dalam waktu 52 hari, ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Wow, luar biasa. Nah, pertanyaannya, apa rahasia keberhasilan Nehemia?
Yang pertama, Nehemia sadar dengan menerima kenyataan yang ada dan mengakui bahwa yang sedang dikerjakan olehnya adalah pekerjaan besar dari Allah. Pastilah iblis tidak senang, apalagi kehidupan ini memang sudah demikian rusak dan sudah demikian berdosanya, termasuk manusia-manusianya. Jadi kalau ada yang mengganggu kita, ada yang mencoba menjahati kita, ya terima saja, memang dunia sudah seperti itu. Itu yang dimaksud oleh Nehemia. Jangan galau, jangan kecewa, jangan putus asa. Apalagi kita melayani Tuhan, sudah pasti. Yang kedua, Nehemia apa yang menjadi rahasia dia sukses? Dia menjaga hatinya untuk tetap murni dan tetap fokus pada penyelesaian pekerjaan Tuhan dengan lebih bersemangat dan bekerja keras, bekerja cerdas dan tuntas. Nehemia mengabaikan berita hoaks dan provokatif dan sama sekali tidak mempedulikan desas-desus yang menakuti atau yang mengancamnya. Ayat 9. Ketiga, apa yang dilakukan Nehemia? Nehemia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan menyerahkan kejahatan musuh-musuhnya kepada Allah dalam doa. Apalagi dia tahu ada beberapa nabi dan nabi Allah namun sudah berkompromi dengan dosa, yakni dosa kolusi dan gratifikasi. Ayat 10-14. Nah, kesimpulannya adalah bahwa ingat, masalah dalam pelayanan itu mah biasa. Yang luar biasanya adalah ketika kita dapat bersikap dan bereaksi sebagaimana Nehemia. Sehingga yang terjadi dalam hidup Nehemia dan kelak kita juga adalah apa? Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Dalam waktu 52 hari ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Nah, saudara, itulah yang juga akan kita alami. Tuhan ada di pihak kita dan Tuhan akan menyelesaikan tugasnya di dalam dan melalui kita. Tuhan juga akan membuat orang-orang atau musuh-musuh kita kehilangan muka. Mereka sadar bahwa mereka berhadapan dengan Tuhan. Maka demikian juga pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Itu bisa terjadi sebagaimana yang terjadi dalam hidup Nehemia. Karena itu, mari jangan takut, jangan putus asa, layanilah Tuhan. Jikalau ada masalah dalam pelayanan itu mah biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kami mohon supaya Roh Kudus bantu kami, sehingga setiap tantangan masalah apapun, biarlah menjadikan kami semangat untuk kami menghadapinya, bukan malah lari darinya. Tapi kami percaya Tuhan ada, dan di dalam dan di balik itu semua ada perkara-perkara besar terjadi di dalam hidup kami. Nama Tuhan dimuliakan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.